Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran geografi kelas 12, materi kekuatan interaksi antar wilayah. Bentuk-bentuk interaksi. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Nah, bentuknya seperti apa saja? Ada interaksi verbal, fisik, dan juga ada emosional. Interaksi verbal itu adalah interaksi yang terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan berupa alat-alat artikulasi. Kemudian yang kedua, interaksi fisik. Interaksi yang terjadi apabila ada dua orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat tubuh. Sedangkan yang terakhir ada interaksi emosional. Interaksi yang terjadi apabila individu melakukan kontak satu sama lain dan melakukan curahan perasaan. Ya, seperti kalian curhat, itu merupakan contoh dari interaksi emosional. Cara menghitung kekuatan interaksi dua wilayah. Ada dua cara. Satu yang pertama menggunakan rumus Carrot, kemudian yang kedua menggunakan hukum gravitasi. Nah, hukum Carrot ini ada I sama dengan P1 kali P2 dibagi dengan C. Nah, kekuatan hubungan ekonomi antara dua tempat itu berbanding lurus dengan besarnya penduduk dan berbanding terbalik dengan satu jarak antaranya. Maka, semakin banyak jumlah penduduk di dua tempat, semakin besar pula interaksi ekonominya. Namun, semakin jauh jarak antaranya, maka semakin kecil interaksinya. Yang kedua, hukum gravitasi. Dua buah benda atau materi mempunyai gaya tarik-menarik yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda tersebut. Dan ini kita bahas di slide berikutnya. Rumus Carrot. Tadi I sama dengan P1 kali P2 dibagi C. I itu adalah interaksi, P1 jumlah penduduk salah satu dari dua kota, P2 jumlah penduduk dari kota lain, dan C jarak dari dua kota. Kalau misalkan di sini dicontohkan, ada tiga kota, A, B, dan C. Kota A memiliki penduduk sejumlah 15.000 jiwa. Kota B 10.000 jiwa, kota C 20.000 jiwa. Sedangkan jarak antara kota A dengan B 30 km, jarak B dengan C 50 km. Pertanyaannya, berapakah kekuatan interaksi antara kota A dan B dengan B dan C? Maka kita gunakan rumus Carrot. Nah, kita masukkan saja langsung rumusnya. Tadi interaksi antara kota A dan B, karena jumlah penduduk 15.000 dan B-nya 10.000, maka tinggal kita kalikan. 15.000 dikalikan 10.000 dibagi jarak antara kota A dan B. Hasilnya 5 juta. Sedangkan kekuatan interaksi antara B dan C, jumlah penduduk B tadi 10.000. Jumlah penduduk kota C 20.000 dan jarak antara kota B dan C adalah 50. Nah, kita masukkan saja 10.000 kali 20.000 sama dengan 200 juta dibagi jarak 50, sehingga hasilnya adalah 4 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa interaksi antara kota A dan B itu lebih besar dibandingkan interaksi antara kota B dengan C. Nah, untuk membuktikan interaksi A B lebih kuat daripada C, kita harus juga melihat dari jumlah penumpang kendaraan, angkutan barang, arus transportasi, dan jenis interaksi yang lainnya. Sehingga bisa disimpulkan, semakin besar penduduknya, semakin besar jumlah penduduknya, maka akan semakin besar interaksinya. Penghitungan kekuatan interaksi yang kedua, kita menggunakan hukum gravitasi, di mana rumusnya adalah IAB sama dengan PA kali PB dibagi DAB kuadrat. Keterangannya, IAB itu adalah interaksi antara kota A dan B. PA jumlah penduduk kota A atau wilayah A, PB jumlah penduduk wilayah B atau kota B, DAB ini adalah jarak antara wilayah A dan wilayah B. Kita langsung masuk ke contoh soal. Hitunglah interaksi antara kota A, B, dan C
apabila diketahui jumlah penduduk wilayah A 300.000 jiwa, penduduk kota B 20.000 jiwa, penduduk kota C 10.000 jiwa. Jarak antara kota A dengan kota B 5 km. Nah, di soal hanya diketahui jarak antara kota A dan B. Langsung kita hitung menggunakan rumus gravitasi tadi. Langsung masukkan IAB sama dengan PA kali PB dibagi DAB kuadrat. Sehingga karena tadi jumlah penduduk kota A-nya 300.000, jumlah penduduk kota B-nya 20.000, kita kalikan. Hasilnya 6 sekian-sekian. Nah, 5 itu adalah jarak kota A dengan B, kita kuadratkan menjadi 25, hasilnya adalah 240 juta. Itu interaksi antara kota A dan B. Nah, ketika kita tambahkan di soal, C-nya untuk apa? Akhirnya C kita tambahkan jarak antara A dan C. Kota A dengan C jaraknya 10 km. Maka tetap kita masukkan rumus gravitasinya. IAC sama dengan jumlah penduduk A dikalikan jumlah penduduk C dibagi jarak antara kota A dan C dikuadratkan. Hasilnya 3 sekian-sekian dibagi 100, karena 10 pangkat 2 adalah 100. Hasilnya 30 juta. Itu adalah interaksi kota A dan C. Nah, dari penghitungan interaksi kota A dan B, interaksi kota A dengan C, maka bisa disimpulkan wilayah pertumbuhan A dengan wilayah pertumbuhan B serta wilayah pertumbuhan C bisa dibandingkan atau dituliskan dengan angka sederhana 24 berbanding 3 atau 8 berbanding 1. Artinya kekuatan interaksi yang terbesar itu terjadi di kota A dan kota B. Karena jumlah penduduknya sangat besar dan jaraknya sangat dekat. Nah, ini penggambaran dari contoh soal yang kedua menggunakan rumus gravitasi tadi. Jadi jika digambarkan sebagai berikut. A, B, dan C 1 banding 8, A ke B banding 1, A ke C 8, sehingga tadi 1 banding 8. Jadi berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi A dengan B lebih besar daripada interaksi antara A dengan C. Ini berarti pengaruh A terhadap B lebih besar daripada pengaruh A terhadap C. Jadi dasarnya jumlah penduduk dan juga jarak antar wilayah. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga paham. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komen. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.